Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya Ibu Miftahul Rahmah SAG pada materi pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 untuk bab 2 semester ganjil. Kita akan membahas mengenai sifat-sifat Allah. Perhatikan keagungan Allah berikut ini. Kita lihat betapa indahnya pemandangan alam sekitar ini. Yang ada di gambar ini adalah pemandangan asli. Siapa yang menciptakan? Siapa yang membuat seperti ini? Itu hanyalah Allah semata. Nah, perhatikan. Kita tidak bisa menirukan bagaimana membuat air yang jatuh dari lembah, jatuh dari gunung, kemudian membuat pemandangannya indah seperti ini. Masya Allah. Kita akan membahas mengenai sifat-sifat Allah. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Sifat wajib Allah adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Macam-macamnya sifat wajib, ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat maknawiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Yang termasuk sifat nafsiyah hanya satu, yaitu wujud. Adapun sifat salbiyah, sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Manusia tidak akan memiliki sifat ini. Yang termasuk sifat salbiyah adalah qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Sifat ma'ani, yaitu sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Yang termasuk sifat ma'ani adalah qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Adapun sifat maknawiyah, yaitu sifat yang berkaitan dengan sifat ma'ani tersebut. Antara lain qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakalliman. Sifat mustahil Allah, yaitu sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Yang pertama, sifat mustahilnya adalah sifat mustahil dari nafsiyah. Berarti kebalikan dari sifat wajib nafsiyah, yaitu adam, tidak ada. Tidak mungkin Allah itu tidak ada. Kalau tidak ada, siapa yang menciptakan pemandangan yang indah tadi? Siapa yang menciptakan hutan? Siapa yang menciptakan alam semesta? Ada benda, pasti ada yang membuat. Ada piring, pasti ada yang membuat piring. Ada alam semesta, pasti ada yang menciptakan alam semesta, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sifat mustahil salbiyah. Ada hudus, fana, mumasalatul hawadisi, ihtiyaju li ghairihi, ta'addud. Yang pertama, tidak mungkin Allah itu baru. Karena yang menciptakan isi alam ini adalah Allah, tidak mungkin Allah bersifat baru. Tidak mungkin Allah itu rusak. Kalau ciptaannya rusak, tapi yang menciptakan tidak rusak. Yang ketiga adalah mumasalatu lil hawadisi, sama dengan makhluknya, tidak mungkin. Tidak mungkin Allah sama dengan makhluknya. Yang membuat piring tidak mungkin sama dengan piring.
Yang membuat patung tidak mungkin sama dengan patungnya. Nah, Allah pun juga seperti itu. Pasti tidak mungkin sama dengan ciptaannya. Ihtiyaju li ghairihi, membutuhkan orang lain. Allah tidak akan membutuhkan bantuan siapapun. Yang kelima, ta'addud atau berbilang. Tidak mungkin Allah itu adalah ahad, Allah itu satu. Tidak mungkin Allah itu berbilang atau lebih dari satu. Sifat mustahil Allah, sifat yang tidak dimiliki Allah. Yang ketiga adalah ma'ani, ajzun, lemah. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin Allah itu lemah. Karahah, terpaksa. Jahlun, bodoh. Mautun, mati. Samiun, tuli. Umyun, buta. Bukmun, bisu. Nah, tidak mungkin semua sifat Allah ini ada pada diri Allah, tidak mungkin. Yang mustahil maknawiyah, kebalikannya yang maknawiyah, ajizan. Ini masih ada hubungannya dengan mustahil ma'ani. Ajizan, yang lemah, tidak mungkin. Sangat tidak mungkin Allah itu mempunyai sifat yang lemah. Makrahah, yang terpaksa. Jahilan, yang bodoh. Mayitan, yang mati. Asammu, yang tuli. A'ma, yang buta. Abekam, yang bisu. Nah, Allah tidak mungkin mempunyai sifat-sifat seperti ini karena Allah itu mempunyai sifat wajib. Yang ketiga adalah sifat jaiz Allah. Sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz Allah ialah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Allah itu adalah terserah. Mau berbuat apa saja itu terserah Allah. Dan tidak ada yang memaksa. Tidak ada yang memerintah. Semuanya terserah Allah. Ini maksudnya sifat jaiz Allah. Nah, apa sifat jaiz Allah? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Saya ulang. Sifat jaiz Allah itu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Berbuat atau memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak berbuat, terserah Allah. Apa saja? Yang pertama, kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu. Mau menciptakan apa terserah, mau tidak menciptakan apa terserah, itulah sifat jaiz Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Yang kedua, kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang Dia kehendaki, sesuai yang Allah kehendaki. Kebebasan untuk mengatur makhluk telah ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki.
Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi intinya, kita ini diberi mulia atau dihinakan, itu semuanya terserah Allah. Nah, tugas kita apa? Berdoa semoga kita dimuliakan oleh Allah. Mau kita diberi rezeki banyak, mau kita diberi rezeki sedikit, itu semuanya urusan Allah. Tugas makhluk adalah berusaha, ikhtiar. Berusaha bagaimana supaya pandai, bagaimana supaya kaya, bagaimana supaya sehat. Semuanya itu ikhtiar manusia, yang menentukan hanyalah Allah, karena Allah itu mempunyai sifat jaiz. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Berbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya. Nah, ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah, baik sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Yang pertama, percaya dan yakin akan adanya Allah serta menjauhkan diri dari paham-paham yang anti Tuhan. Kita harus hindari ini ya. Yang kedua, mempercayai bahwa Allah Maha Pencipta alam dan segala isinya adalah Maha Azali, yaitu sudah ada sebelumnya sesuatu apapun selain diri Dia sendiri. Yang ketiga, meyakini bahwa segala sesuatu yang bernama makhluk pasti binasa, rusak, mati, dan musnah, kecuali zat Allah yang kekal, tidak mengalami perubahan. Yang keempat, percaya bahwa Allah sebagai Maha Pencipta pasti berbeda dengan semua makhluk yang diciptakannya. Yang kelima, senantiasa hidup bergantung pada kekuasaan dan kehendak Allah. 6. Tidak berbuat musyrik atau menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah. Semoga kita bisa menjadi orang yang selalu berikhtiar kepada Allah, selalu berusaha dan berdoa. Demikian materi ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.